satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Budkita Kasih Prasetya dengan NPM 235036. Selamat datang di video praktik konseling individu. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis pengubahan perilaku dengan dosen pengampu Eko Adiputro SPD MPD. Dalam sesi ini akan ditampilkan proses konseling antara seorang guru BK dan seorang siswa yang mengalami masalah perilaku maladaptif berupa kecanduan game online. Proses konseling menggunakan pendekatan teknik pengubahan tingkah laku dengan fokus pada kontak perilaku dan penguatan positif. Misi Bu. Iya Bu, silakan masuk. Ada apa ya Bu datang ke ruangan saya? Apakah ada yang perlu disampaikan? Begini Bu, saya ingin menyampaikan bahwa di kelas saya itu ada salah satu siswa yang kalau mengikuti pelajaran tuh kayak ngantuk-ngantuk terus, kayak kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Meanwhile, in our universe. Misi Bu. Selamat pagi Mbak Kasih. Sekali kamu bisa datang ke sini. Nah, Ibu mau nanya nih, gimana kabar kamu hari ini? Pagi juga Bu. Ya, lumayan ngantuk soalnya saya semalam tidurnya agak larut. Selamat pagi Mbak Rasi. Senang sekali
kamu bisa datang ke sini. Nah, ibu mau nanya nih, gimana kabar kamu hari ini? Pagi juga, Bu. Ya, lumayan ngantuk. Soalnya saya semalam tidurnya agak larut. Ngantuk ya? Kamu tidur larut? Kenapa? Iya, Bu. Tadi malam main game sampai jam 2 pagi sama teman-teman. Wah, sampai jam 2 pagi? Itu kamu sama teman-teman kamu main game sampai jam segitu? Apa hal itu tuh sering terjadi sama kamu? Iya, Bu. Itu hampir tiap malam saya lakuin sama teman-teman. Soalnya teman-teman saya tuh pada ngajakin main terus, mana malam lagi ngajak mainnya. Jadi rame-ramean mainnya, jadi lebih seru, Bu. Kalau sendirian nggak seru. Lah, begitu. Kalau begitu, kalau kamu nggak ikut main, apa yang kamu rasakan? Kayak ketinggalan aja, Bu. Terus gak enak aja kalau nolak ajakan teman-teman. Oh, Ibu paham, Mbak. Tapi apakah Mbak Kasih sudah mulai merasakan dampak dari kebiasaan itu? Terus, apakah Mbak Kasih juga merasa itu tuh membuat Mbak Kasih tuh stres? Iya, Bu. Tugas-tugas sering nggak selesai. Terus nilai ujian saya juga akhir-akhir ini sering anjlok. Jujur aja, iya, Bu. Kadang saya juga ngerasa kesel sama diri saya sendiri. Wah, berarti kamu tahu dong apa yang perlu diperbaiki dari diri kamu. Iya, Bu. Tapi saya ngerasa susah banget untuk berhenti. Kadang udah niat gak main lagi, buka HP, lihat ajakan temen-temen, malah main game lagi. Itu namanya perilaku konsumtif kasih. Jadi sama seperti kebiasaan lain yang membuat kita merasa bertergantungan. Berita Iwan Setiawan, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan bermain game online.
Iwan harus menjalani terapi di Yayasan Jamrut Biru Bekasi, Jawa Barat karena diduga suka bermain game hingga belasan jam. Meski dapat berbaur dengan pasien lainnya, Wawan nyaris tidak dapat diajak berkomunikasi. Matanya hanya fokus kepada jari jemarinya yang terus bergerak seakan sedang bermain game di ponsel pintarnya. Saya informasikan dari PS. Menurut Mbak Kasih sendiri nih, kenapa game itu bisa sampai segitunya menarik buat Mbak Kasih? Karena seru, Bu. Saya merasa lebih bebas di dunia game. Bisa jadi apa aja, bisa menang terus, rasanya bangga banget. Di dunia nyata, saya merasa biasa aja, kadang nggak dihargai. Jadi, kamu merasa dunia game itu memberi kamu pengakuan dan tempat di mana kamu dihargai? Iya, Bu. Di rumah juga kadang dimarahin. Terus di sekolah juga banyak saingan. Jadi saya cari pelarian dengan bermain game. Baik, terima kasih sudah jujur kepada Ibu. Ibu benar-benar menghargai keberanian kamu untuk terbuka. Itu nggak mudah loh. Jadi terima kasih banget kamu udah jujur kepada Ibu. Kalau begitu kamu boleh balik ke kelas dan kita akan menindaklanjuti kasus ini lagi. Misi, Bu. Terima kasih Mbak Kasih sudah datang ke ruangan saya lagi. Sekarang kita coba atur ulang ya. Ibu mau bantu kamu mengelola kebiasaan. Kita mulai dengan membuat kontrak perilaku sederhana. Maksudnya gimana ya, Bu? Saya kurang paham. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Kita buat kesepakatan tertulis. Jadi misalnya kamu hanya main game maksimal 2 jam per hari dan hanya setelah tugas-tugas selesai atau semua kegiatan kamu sudah selesai. Nah, kita evaluasi seminggu sekali. Paham, 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 paham. Kalau saya melanggar, konsekuensinya apa, Bu? Maka ada konsekuensinya, Mbak Kasih. Misalnya jam bermainnya dikurangin. Nah, kalau Mbak Kasih berhasil, Mbak Kasih boleh memberi hadiah ke diri Mbak Kasih sendiri semacam reward. Nah, sekarang kita coba pikirkan juga aktivitas pengganti selain bermain game.
Kalau Mbak Kasih berhenti bermain game, aktivitas menggantinya tuh apa? Apakah Mbak Kasih punya kegiatan positif yang lain, atau Mbak Kasih tuh punya hobi yang mungkin Mbak Kasih ingin kembangkan? Saya suka gambar Bu, tapi makin lama skill gambar saya udah berkurang. Itu luar biasa banget. Mungkin kamu bisa mulai lagi. Bagaimana kalau kamu ikut ekstrakurikuler desain digital? Ada pelatihan khusus juga loh. Nah, itu bisa jadi proyek kamu dan lebih membanggakan daripada main game. Itu merupakan contoh perilaku well adaptif, mengarahkan energi hal positif dan bisa meningkatkan harga diri kamu. Wah, serius Bu? Saya dulu juga pernah pengen bikin webtoon sendiri. Ya juga sih Bu, saya bisa nunjukin ke orang tua juga kalau saya punya bakat selain bermain game terus di rumah. Baik, jadi kesimpulannya, minggu ini kamu akan mengurangi waktu bermain game jadi 2 jam per hari. Maksimal, itu udah maksimal. Nah, hanya boleh bermain game setelah semua tugas-tugas sudah selesai. Mengaktifkan kembali hobi menggambar minimal 3 kali seminggu. Mencatat kegiatan harianmu, lalu bertemu ibu setiap hari Jumat untuk melakukan evaluasi. Siap Bu, saya akan coba jujur dan konsisten. Terima kasih banyak ya Bu, saya merasa lebih semangat sekarang. Ingat ya Mbak Kasih, proses itu nggak instan. Jadi selama kamu punya niat dan konsisten, perubahan itu pasti terjadi. Sama-sama juga Mbak Kasih, Ibu bangga banget sama kamu mau berjuang. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih Bu. Demikianlah sesi praktik konseling individu yang telah saya tampilkan. Diharapkan melalui teknik konseling yang telah diterapkan, klien mampu mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku yang lebih sehat dan produktif. Konseling bukan hanya tentang memberi nasihat, tapi tentang memberikan bimbingan kepada klien untuk menemukan solusi dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye bye.